seperti ini guys ya. Kondisi jalurnya guys ya. Ini tikungan sikut kayaknya nih, letter S. Nah, ini gua di sini mau mendokumentasikan dulu guys. Ini menurut gua lumayan ya, lebih curam dari Dieng ya, Dieng Krakalan ya. Kalau Krakalan tuh dominasinya tanjakannya lurus ya, kalau ini tikungannya patah-patah guys. Tapi ada sih masih kuat tadi ya. Oke, lanjutin lagi guys ya perjalanannya guys ya. Oke guys, selamat pagi. Terima kasih masih setia bersama channel Adehir. Di video kali ini gua mau melakukan perjalanan ya guys ya. Saat ini gue berada di alun-alun Sangkala Buana, di Keraton Kesepuhan Kota Cirebon ya guys ya. Nah, ini gue mau melakukan perjalanan ke daerah Bumiayu guys. Nah, umumnya kalau dari Cirebon ke Bumiayu, kalau pakai motor itu melalui jalur Pantura, lalu ambil jalur Pejagan, kemudian lewat Songgom dan Prupuk. Tapi kali ini gue mau nyoba jalur alternatif ya guys ya. Lewatnya itu lewat Gunung Lio, kemudian Salem, dan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Nah, nanti tembusannya ke Bumiayu guys. Nah, terus denger-dengar juga kalau jalur Gunung Lio itu ekstrim ya guys ya, buat motor-motor metik. Jadi gue juga penasaran nih, karena gue belum pernah sama sekali lewat jalur sana guys ya. Jadi kita tes aja guys ya, tingkat kecuramannya kayak gimana itu di daerah Gunung Lio. Oke guys, kita lanjutkan guys perjalanannya guys. Oke, perjalanan kita nanti dimulai dari kota Cirebon, kita melewati jalur Pantura ya, sampai daerah Losari, kemudian daerah Tanjung kita ambil arah selatan lewat Bandar Hajo, Melahayu, terus daerah Salem, habis Salem ketemu di Bantar Kawung, habis itu mengakhiri di Bumiayu ya guys ya. Tepat jam 6:48 ya. Kita start dari kota Cirebon ya guys ya. Oke, kita starter dulu, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan ya guys ya. Oh iya nih, kemarin kota Cirebon ini dari sore sampai malam diguyur hujan ya guys ya. Dengan intensitas ringan sampai sedang ya guys. Jadi nggak menimbulkan banjir ya guys ya. Cuma ya becekan ini ya lumayan ya. Mudah-mudahan sih hari ini cerah ya guys ya. Oke, kita ambil kanan nih guys ya, dari daerah Keraton Kesepuhan. Nah, semoga aja cuaca hari ini cerah ya guys ya, karena gue mau melewati daerah rawan longsor ini guys. Kalau sampai di sana hujan membahayakan juga ya guys ya. Ya doain aja semoga nggak hujan guys ya. Makanya gue bersengaja berangkat pagi-pagi, hindari hujan ya guys ya. Karena biasanya hujan itu terjadinya siang atau sore ya guys. Makanya gue jalan pagi untuk menghindari hujan. Nah, di depan kita bergabung ke Jalan Kesunean ya, di kota Cirebon. Jalan Kesunean ini merupakan jalur provinsi juga guys ya. Tapi jarang dilewati pemudik jalur provinsi yang ini. Karena ini letaknya dekat pelabuhan Cirebon guys. Nah, nanti Jalan Kesunean itu percabangannya bertemu di Kalijaga ya guys ya. Oke, gue di depan ini udah ketemu percabangan Kalijaga guys ya. Nah, itu yang dari kanan dari arah Kedaung dan Bypass. Biasanya tuh pemudik arahnya dari situ guys, lewatnya lewat Kedaung, lewat Bypass. Nah, jadi pertemuannya di sini guys. Nah, tuh. Oh, kanan ke arah Bypass Kedaung. Nah, ini di depan nih kita sudah masuk perbatasan. Tepatnya jam 6:50 guys ya. Nah, ini perbatasan kota dan Kabupaten Cirebon guys. Nah, ini kita di depan sudah masuk daerah Mundu, Kabupaten Cirebon. Oke, nah itu di depan bertemu pertigaan ya guys ya. Kalau kanan itu ke tol Kanci nih, gerbang tol Kanci nih. Nah, di sini sudah mulai banyak keluar kendaraan besar ya guys ya. Nah, di sini disebut juga jalur neraka ya guys ya, dari Kanci sampai Gebang ya. Karena jalurnya bergelombang, banyak kendaraan besar juga guys. Nah, seperti yang gue jelasin tadi ini, kalau ini jalur tengkorak guys, hati-hati ya guys ya. Truknya pada sembarangan. Oh iya nih guys, gue mau jelasin nih guys. Lampu mil gue nyala nih, tapi nggak kedip.
setahu gue kalau cuma nyala nggak kedip itu sebenarnya nggak ada problem guys ya, kalau emang nggak berbet. Motor gue sebenarnya normal, ini nggak ada kendala apa-apa, nggak ada berbet, cuma lampu milnya nyala tuh kan, nggak mati-mati. Ini terjadi kalau belakangan ini aja guys ya, semenjak gue ganti leheran knalpot pakai yang stainless. Nah ini lampu milnya nyala terus nih. Nah waktu itu gue ganti leheran knalpot stainless, ukurannya lebih besar dari standar ya guys ya. Mungkin tadinya gue mikir soketnya kendor kali ya yang di leheran ya, tapi udah gue kencengin sama aja. Tapi kemarin gue habis konsultasi sama mekanik Suzuki di Bekasi, kebetulan ini kan motornya masih di Cirebon. Nah itu gue nanya-nanya penyebabnya kenapa. Kalau memang lampu mil nyala terus pantang tanpa kedip, tapi motor gak ada berbet atau kendala apapun nih. Nah ini merah kayak gini nih. Nah tapi kalau mau ngilanginnya gampang guys, ini kontaknya gue off nih. Nah oke, gue onin lagi, otomatis mesin nyala tanpa di starter. Nah itu udah mati, tapi nanti 5 menit kemudian kalau gasnya gue pantengin ke 60 ke atas, nanti nongol lagi. Jadi ya kata mekaniknya nanti coba di reset itunya, sensor TPS-nya pakai alat diagnosa select switch ya guys ya. Jadi di reset biar nyala lampunya hilang guys. Oke guys, nah ini gue udah sampai di daerah Pasar Gebang ya. Nah ini di kiri banyak menjajakan ikan-ikan segar yang masih fresh guys. Karena ini langsung diambil dari laut guys. Ini samping Pasar Gebang, belakangnya maaf bukan samping. Belakangnya itu udah laut guys. Jadi ikannya fresh dari para nelayan ya guys ya. Nah itu kalau ke kanan kita ke arah Babakan ya guys ya. Babakan langsung bisa ke Cibingbin, daerah Kuningan. Di sini salah satu pantura yang semrawut ya guys ya. Apalagi kalau musim mudik nih, di sini pasti macet biasanya. Nah itu kalau yang atas itu flyover yang dari arah sebaliknya guys ya. Yang dari arah sebaliknya dibikinin flyover malah ya guys ya. Kalau yang dari arah Cirebon malah lewat pasar bawah. Wah depan ada apa nih? Oh ini ada sasis nih, sasis bis ini nih. Nih kanan nih. Tinggal pasang karoseri guys ya. Ya itu yang gue heran kenapa sasis sama karoseri sama bodi itu misah ya. Oke guys, kita sudah tiba di Losari nih. Losari ini merupakan perbatasan guys ya. Perbatasan Kabupaten Cirebon dan juga Brebes ya guys ya. Ini juga termasuk batas provinsi ya, antara provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tapi ini tumben depan macet. Biasanya kalau gue lewat sini los aja. Entah nih macet karena ada pasar atau perbaikan jalan ini ya guys ya. Coba kita lihat ya. Atau mungkin ada yang kecelakaan guys. Ya biasanya sih karena pasar ya depan ya, pasaran ya. Lagi ada kegiatan pasar jadi bikin macet. Nah ini di depan kita ketemu jembatan perbatasannya guys. Nah saat ini kita masih di Jawa Barat guys. Tapi beberapa detik kemudian kita sudah masuk Jawa Tengah. Nah, oh bukan ini jembatan, itu mah jembatan kecil guys. Di depannya lagi guys, yang ada patung burungnya, patung burung atau patung, oh iya patung macan maaf. Nah disinilah mulai perbatasannya nih. Nah di depan kita ketemu kali ya. Ini gue nggak tahu sungainya sungai apa. Tolong diralat ya guys ya kalau yang tahu ya. Oh ini, nah ini sungainya nih guys nih. Ini kita sudah masuki perbatasan antar provinsi guys. Ini cuma gue biasanya lancar kok sini macet ya, tumbenan banget. Oh hati-hati ada ibu-ibu main potong aja nggak lihat spion. Di sini juga hati-hati guys ya kalau nyalip truk ya di tengah-tengah ya. Rajin-rajin klakson aja guys ya. Karena kalau nyalip truk segede gitu tuh banyak titik butanya atau blind spotnya guys ya. Nah ini kita sudah memasuki Brebes guys, Provinsi Jawa Tengah nih. Barusan tadi kita nginjakin kaki di Jawa Barat, sekarang kita sudah masuk Jawa Tengah. Oh ini macetnya apa ya? Ini kan harusnya sini ada lampu merah depan. Lumayan panjang ya pagi-pagi macetnya begini. Kalau gue lihat sih ini, oh ini bukan lampu merah, ada perbaikan jalan kayaknya guys ya di depan ya. Oh iya itu hati-hati, 200 meter ada pekerjaan. Ada job guys di depan guys, 200 meter. Bukan job fair tapi pekerjaan jalan guys. Pantas saja macet.
Oke, di depan nanti kita berhenti dulu guys ya. Dokumentasi di perbatasan dulu guys. Walaupun gue udah sering lewat perbatasan ini. Udah lebih dari 10 kali gue ngelewatin perbatasan sini. Oke guys, kita melipir dulu guys. Oh, ini ketemu lagi nih karoseri nih. Karoseri, sasisnya nih. Sasis bis nih. Oke, kita minggir dulu guys di sini guys. Nah, ini nih penyebab kemacetan ya. Kemacetan panjang, nggak panjang-panjang banget sih. Nah, ini kita lagi-lagi di belakang sasis ya. Ini mesinnya di belakang ya guys ya. No, ada kipas pendingin apa kipas apa ya. Ini kalau misalkan hujan aman ya guys ya, itu mesinnya ya guys ya, kena air hujan. Kalau supirnya sih udah pasti pakai helm sama jas hujan kalau hujan-hujan. Oh, di kanan ada kereta nih guys. Mantap nih kalau lewat jalur sini nih, apalagi kalau papasan sama kereta kontainer ke Surabaya, itu ke Tanjung Perak ya. Oke, kita salip guys. Ini dicor beton jadi tinggi ya guys ya jalanannya guys ya. Padahal sebenarnya ini tadinya mulus guys jalannya aspal ya. Kenapa dibenerin ya guys ya? Oke guys, setelah terminal Tanjung nih ya, tadi di sebelah kanan. Nanti di depan ada pertigaan, kita ambil kanan guys. Nah, itu ada pelang itu ya. Kanan ke arah Bumiayu. Dalam kurung itu alternatif kendaraan kecil guys. Berarti kendaraan besar tidak disarankan lewat situ. Karena memang jalurnya nanjaknya cukup curam ya guys ya. Oke, kita di sini ambil kanan ya guys ya. Nah, ini kebetulan lampu hijau, kita bisa nyebrang guys. Nah, ini kita di sini hijau, kenapa di situ pada maksa nyebrang ya. Oke, kita keluar dari Pantura. Ini jalurnya nggak terlalu bagus ya guys ya. Di depan banyak lubang-lubang juga. Kita masuk daerah Tanjung nih ya, keluar Pantura jam 7 lewat 40 ya guys ya. Oke. Nah, berhubung gue belum nyarap, nanti gue mau nyari sarapan dulu guys di depan ini guys. Gue pengen nasi uduk atau bubur, cuman dari tadi gue belum nemu tukang bubur ini di depan. Sepanjang jalan ya, tukang nasi uduk susah, nyari bubur juga susah ini. Nggak kayak di Bekasi ya, nyari bubur kalau pagi tuh hampir tiap meter ada aja yang dagang sama nasi uduk. Oh, depan ada tukang bubur nih, kita ambil kanan guys ya. Oke guys, gue mau nyarap dulu guys ya, bentar ya guys ya. Kita parkirin aja di sini. Kebetulan depannya juga ada Alfamart ya. Gue nanti juga mau beli minuman juga guys, buat persiapan menempuh perjalanan yang entah ekstrimnya segimana ya guys ya. Oke, kita nyarap dulu guys. Oke, setelah mengisi perut, kita melanjutkan kembali perjalanan ya guys ya. Karena ini masih menempuh waktu sekitar 3 jam lagi guys untuk sampai di tujuan. Nah, ini mungkin hujannya semalam merata guys ya sampai daerah Tanjung ya. Di sini jalanan becek, udah gitu banyak lubang ya guys. Oke, nah sekarang gue udah di Jalan Raya Kersana ya guys ya. Kersana Kabupaten Brebes guys. Ini di daerah Ketanggungan juga kalau nggak salah ya. Nah, ini di depan juga ada rel kereta, ini dekat stasiun Ketanggungan Barat guys ya. Kebetulan stasiunnya sudah nonaktif. Nah, kita lanjutkan lagi guys ya. Oke guys, kita mau isi bensin dulu guys ya. Karena ke depan nanti kalau gue lihat map itu nggak ada pom sama sekali ya. Paling adanya juga apa, Pertasop ya guys ya, atau pom-pom ini ya guys ya. Nah, di sini kita mau isi pertamak dulu guys ya. Kenapa gue isi pertamak? Karena tarikannya lebih jengat guys kalau buat nanjak-nanjak. Ya, walaupun mesin lebih panas, tapi kan setidaknya di daerah dataran tinggi ya, cuacanya lebih adem guys ya. Nah, oke guys, kita lanjutkan perjalanan lagi guys ya.
Nah, setelah pom bensin majuan dikit, ini kita sudah jarang nemui pemukiman guys ya. Jadi kita jalannya ini udah ketemu pohon-pohon, udah gitu jalurnya jelek banget ini guys ya, bergelombang, rusak ya, nikmati aja lah guys. Nah, ini lampu mil gue kedip lagi nih ya, bukan gak kedip sih, nyala. Nah, bodo amat lah, selagi motor nggak masalah. Tapi nanti mungkin gue beresin dulu nih ya, gue di reset ya pakai SLX Suite. Cuma ganggu aja lampunya nyala terus walaupun motor nggak ada kendala sama sekali ya. Nah, ini gue udah di daerah Malahayu, Kabupaten Brebes ya guys ya. Malahayu ini jalur akses juga ya guys ya, dari Tanjung menuju Salem ya. Nah, di sini jalurnya sudah mulai berkelok-kelok guys, dengan kontur jalanan coran beton ya, beton yang sedikit retak-retak. Gue paling suka kalau ngadepin jalan kayak gini guys ya. Cuman ini berhubung corannya lembab nih, nggak terlalu kering, jadi agak ngeri buat ban. Oh, ini di depan cakep juga guys ya pemandangannya guys ya. Itu kebun teh apa guys. Nah, di sini juga kendaraannya udah mulai jarang ya guys ya, nggak sepadat tadi ya. Oke, gue sudah memasuki daerah Bandung Sari. Nah, itu kalau ke kanan ke arah Kuningan guys ya, Cibingbim ya. Nah, kita ambil lurus karena mau ke arah Gunung Liau atau ke arah Salem. Nah, ini belum, oh depan udah bagus ya jalurnya ya. Baru gue mau komplain jalurnya jelek banget. Nah, di sini aspalnya udah mendingan guys ya. Nah, itu ada tugu perbatasan desa kayaknya. Oke, di sini kita ketemu jembatan. Nah, ini cakep nih, cuacanya mendukung nih guys ya. Nggak panas dan juga nggak mendung. Jadi adem cuacanya guys ya. Nah, di depan kelihatan ada pegunungan atau bukit ya. Nanti kita nanjak ke situ guys. Gimana caranya guys ya? Ya mudah-mudahan sih nggak terlalu curam banget nih guys ya. Yang gue takutin motorku nggak kuat nanjak ini. Walaupun gue nggak boncengan, tapi Adres tahu sendiri kan, terkenal lemot kalau buat nanjak. Ya tapi ya coba aja dulu guys. Walaupun gue nggak boncengan, tapi berat badan gue udah 93 kilo ini guys ya. Nah, di sini jalanannya bagus guys ya, pemukimannya juga rapet banget sama jalanannya. Jadi di sini gue mau kebut juga ngeri-ngeri juga, takut ada anak kecil atau orang nyebrang sembarangan. Nah, tadi jalur ini mungkin dilarang untuk kendaraan-kendaraan besar ya, karena ya itu mungkin karena terlalu curam jalurnya. Walaupun di sini gue belum nemuin jalur yang terlalu nanjak ya, karena yang nanjak itu mungkin nanti di Gunung Lionya guys. Kalau di sini sih tanjakannya masih tanjakan standar aja sama kelok-kelok doang paling. Nah, di sini gini kita udah perlahan nanjak nih guys. Oke. Ini di daerah Bandung Sari ya. Aduh, cuacanya mantep ini guys. Hawanya juga sejuk gimana gitu. Oh, ini depan udah mulai nanjak nih guys ya. Kayaknya ini nih start penanjakannya. Oh, ini udah banyak himbauan ya, peringatan ya. Tuh, kendaraan besar dilarang melintas. Nah, itu ada ekskavator kecil juga guys ya. Jangan-jangan disediakan kalau buat kondisi darurat atau ada longsoran. Nah, ini kan ada himbauannya, kendaraan lebih muatan dilarang melewati jalur Gunung Liau. Oke guys, kita lanjut maju guys. Nah, ini setahu gue di sini juga ada joki juga guys ya, joki buat bantu pengendara mobil ya, yang nggak yakin kalau dia bisa melewati jalur tersebut. Di depan, oh ini longsoran nih guys ya, serem juga guys ya. Nah, denger-dengar juga di daerah sini tanahnya itu tanah gerak guys, jadi ya rawan banget sama pergerakan tanah geser atau longsor ya guys ya. Apalagi lagi musim hujan gini, sebenarnya nggak disarankan buat lewat sini kalau musim hujan guys. Nah, sejauh ini tanjakannya masih biasa nih guys ya. Jalurnya juga masih halus nih guys nih. Oke, jembatan. Waduh, ini depan curam banget guys. Ini juga, aduh, nih berat banget guys nanjaknya guys. Motor gue cuma kuat
30 kpj guys. Oke, ini udah mulai disiksa nih guys. Dari sini nih guys nih. Ini start penanjakan Gunung Lio guys. Tadi yang pertama itu gundukannya terlalu terlalu tajam guys ya. Nah di sini udah mending nih, ada pakai aspal tapi jalurnya lebih sempit. Cuman di sini penuh kejutan guys jalurnya kan. Tahu-tahu jalurnya no kick ke kiri dan nanjak. Ini gue nggak tahu penanjakannya berapa lama. Jadi nikmati aja ya guys ya. Ini gue sudah di Gunung Lio itu jam 8:45 guys ya. Dan nggak kerasa ya, tadi dari start dari Cirebon jam 6.45, 2 jam kemudian kita sudah masuk daerah Gunung Lio. Nah ini tikungan patah lagi guys ke kiri guys. Waduh berat nih guys, ini nanjak ini. Tapi ya masih kuat ya, 20-30 ya. Cuman kalau boncengan sih gue masih yakin ini kuat. Cuman ya gitu mungkin ngeden cuman di 10 kpj. Oke, kita minggir dulu guys buat mendokumentasikan juga guys. Oke guys, seperti ini guys ya kondisi jalurnya guys ya. Ini tikungan sikut kayaknya nih, letter S. Nah ini gua di sini mau mendokumentasikan dulu guys. Ini menurut gua lumayan ya, lebih curam dari Dieng ya, Dieng Krakalan ya. Kalau Krakalan tuh dominasinya tanjakannya lurus ya, kalau ini tikungannya patah-patah guys. Tapi ada sih masih kuat tadi ya. Oke, lanjutin lagi guys ya perjalanannya guys ya. Nah yang perlu diwaspadai juga nih lumutnya guys ya. Sepanjang jalan ini pinggirannya banyak lumut itu guys. Jadi kalau jalannya terlalu minggir terus tiba-tiba rem depan, hati-hati aja bisa kepleset tuh. Lumutnya hijau banget tuh di pinggiran jalan guys. Nah di sini ada warung nih guys nih. Warung buat ngopi kayaknya ya. Tempat wisata ini ya. Di pohon-pohon pinus gini nih. Ini gue nggak kebayang kalau lewat sini tuh malam-malam ya. Karena yang gue denger juga nih jalur ini angker banget guys. Selain jalur ekstrim juga angker. Kalau malam itu ya jangan pernah dah lewat sini sendiri, minimal dikawal lah atau minta dikawal atau bareng teman-teman kalau mau lewat malam sini. Nah itu lumutnya tuh tebel banget guys ya. Kalau yang biasa jalannya minggir-minggir ngerem, hati-hati aja apalagi rem depan. Nah ini nanjaknya ini ya curam ya di sini ya, walaupun masih bisa diatasi guys ya. Nah ini nanjak terus nih guys ya, sampai ngeraung ini mesin. Ini kebetulan juga gue pakai rollernya di mix ya guys ya. Gue pakai roller 10-11 di silang dengan kombinasi pakai rumah roller next lama. Nah itu tuh nanjaknya ya lumayan lah, bisa 30 kpj. Kalau pakai rumah roller address atau roller standar address mungkin lebih ini ya, napasnya lebih ini lagi apa, lebih susah buat nanjak malah. Mungkin cuman kuat 20 kpj doang. Soalnya ini menurut gue ya cukup curam juga ini. Tuh selain curam juga dia tikungannya patah-patah. Kalau gue bandingin sama di Dieng, gue kan kebetulan udah berapa kali ngelibas tanjakan ya, tanjakan Krakalan Dieng atau tanjakan Gunung Telomoyo ya. Menurut gua Gunung Telomoyo itu tanjakannya masih terlalu mudah ya. Nah kalau Krakalan Krakalan ya lumayan lah ya. Cuman dia securam-curamnya dia lurus nanjaknya. Kalau lurus kan bisa jikjak ya, kalau nggak kuat ya. Tapi kalau di Gunung Lio gini nih udah tanjakannya curam, itu dia tikungannya patah banget. Jadi nggak bisa buat dipakai jikjak. Selain itu juga kan tadi gue bilang jalurnya berlumut. Itu kalau orang yang belum profesional bawa motor di daerah pegunungan hati-hati aja. Nah ini terutama kalau buat yang arah sebaliknya ya, yang dari arah Salem menuju Tanjung. Nah itu himbauannya juga ada tuh ya. Nah dari Salem menuju Tanjung kan otomatis turunan. Itu turunan panjang, main remnya juga harus pintar kalau pakai Matic ya. Kan karena Matic nggak ada engine brake-nya. Jadi bergantian main rem depan, rem belakang. Yang agak mengkhawatirkan ya motor-motor Honda yang fitur CBS itu ya. Karena dia kalau dipencet rem belakang juga rem depannya ikut main. Otomatis kalau dua-duanya panas ya bablas. Wassalam. Ya jadi mau gimana lah.
Intinya hati-hati aja dalam berkendara. Ini udah berapa menit ya guys ya, kira-kira yang nanjak ya. Nah itu di kanan ada longsoran tuh. Jadi kalau lewat jalur sini waspada aja guys ya, sama tanah longsor ya guys ya. Soalnya di sini udah banyak himbauan juga dan rambu-rambunya. Nah ini gue udah nggak tahu nih ketinggiannya berapa mdpl nih ya, soalnya nanjaknya lumayan curam ya, udah gitu patah banget tikungannya. Nah ini yang lewat jalur sini juga sepi ya, ini padahal pagi ya, pagi kan biasanya aktivitas warga lebih banyak ya, tapi ini pagi-pagi aja nggak terlalu padat gini jalurnya. Nah ini di depan patah lagi nih ke kanan nih kalau salah ya. Nah jadi saran gue kalau mau lewat jalur sini, pastiin kendaraan lo sehat ya guys ya, terutama buat Matic 110 cc, jangan terlalu bawa beban yang berat. Nah ini yang mau lewat jalur sini tuh biasanya yang mau ke arah Cilacap ya guys ya. Nanti soalnya nih dari Salem bisa tembus ke daerah Majenang Kabupaten Cilacap. Oh di depan ada pos, kita minggir dulu di sini guys ya, buat foto-foto. Nah tapi ini nggak ada penjaganya. Oke, nah ini gue sekarang berada di pos Tanjakan Sikut ya. Nah ini curam banget tadi ya sini ya. Ini lagi nggak ada yang jaga nih ya. Nah di sini banyak banget rambu-rambunya. Ini cukup curam ya. Menurut gue lebih ekstrim dari Dieng ini. Dieng Kerakalan ya. Tapi kalau Dieng ke Curug Sikarim gue belum nyoba. Katanya Sikarim lebih ekstrim lagi tuh. Oke guys. Nah ini guys. Oke, kita lanjutkan lagi guys perjalanan. Nggak boleh kita lama-lama istirahat, karena nanti kita mentok sama Jumatan ya guys ya, sama sholat Jumat. Jadi target gue sampai Bumiayu itu kalau bisa di bawah jam 11 ya. Nah di sini masih ketemu tikungan patah dan juga menanjak. Nah di sini gue ketemu mobil-mobil ini ya, angkot elf apa tadi ya. Nah itu ada rambu juga, rambu apa tau. Nah ini ada mobil juga. Oh iya di sini gua baca-baca berita tuh hampir tiap bulan ada aja mobil ngeblong ya, mobil atau motor ngeblong. Udah beberapa kali memakan korban jiwa. Nah ini juga ada longsoran ini guysnya. Tuh. Di sini agak-agak menyempit ya ruas jalannya ya. Nah kita belok kanan lagi, jadi dari tadi kanan kiri ya, kayak lagi mendaki gunung lewati lembah, kayak Ninja Hattori guys. Ya kalau mau uji nyali lewat sini malam-malam ya silakan guys. Cuman ya gitu tadi yang gue bilang, ini jalur ini juga angker kalau malam. Oke, nah di sini juga bekas longsoran gede nih ya. Tuh, tanah-tanahnya masih seger ya, masih merah banget ya. Nah ini udah berapa menit ya, udah penanjakannya. Kita kayaknya belum sampai di puncak ini. Oh ini kalau nggak salah udah di puncaknya nih guys, ini puncak Gunung Liu. Nah itu ada gapura apa ya. Nah ini yang depan ini sebelah kanan ini jalan baru ya guys ya, jalan baru yang nggak terlalu terjal ya kalau mau ke daerah Salem ya. Nah kita lah jalur lamanya nih lurus. Nah di sini kayaknya lebih banyak turunannya guys ya. Oke, dipastikan di sini pengeremannya oke guys ya. Wah ini cakep ya guys ya, menurut gue pemandangannya. Ya nggak cakep-cakep banget sih, tapi gue suka suasananya yang sejuk dan sepi. Nih di daerah Jabodetabek kalau sepi gini ya rawan kejahatan ya. Cuman kalau di daerah gini ya insya Allah aman guys. Ya Brebes kan setahu gue aman, yang nggak amannya malah Panturanya tuh. Kan belum lama ada kasus tukang nasi goreng dibegal di Pantura Brebes. Tapi kalau untuk daerah Brebes Selatannya nih kayak gini nih insya Allah aman. Oh ya untuk orang-orang sini kayaknya menggunakan dua bahasa guys ya, bahasa Jawa Sunda ya, karena di sini campuran ya. Orang-orang perbatasan juga, udah gitu Brebesnya Brebes bagian selatan ya, masih kental adat Sundanya juga. Sotoy banget gue ya.
Oke, sejauh ini jalurnya menurun tapi belum terlalu curam ya turunannya ya. Masih turunan standar aja guys ya. Untuk kondisi aspalnya juga ya geradakan lah. Tapi marka jalannya masih ada ya, garis-garis jalan ya. Ya walaupun hilang lagi tuh marka jalannya tuh. Nah di sini muncul. Ini jalur lama tapi masih bisa dilewati ya. Itu jalur baru yang tadi kanan itu harus baru dibuka itu pertengahan tahun 2023. Kalau yang gue baca-baca guys. Di sini jelek banget nih jalurnya. Nah di sini gue belum papasan sama orang nih dari tadi nih. Mungkin tadi orang-orang pada lewat jalur barunya guys ya. Kalau gue kalau orang gitu, gue kalau mau nyobain jalan jalur lamanya dulu. Kalau jalur lamanya gue udah nyobain, baru nyobain jalur barunya. Karena biasanya kalau jalur lama itu biasanya lebih ekstrim. Kalau jalur baru tuh lebih praktis atau lebih simple. Oke guys, minta sarannya guys ya untuk selanjutnya gue nge-trip kemana. Kalau sementara ini gue trip deket aja nih dari Cirebon ke Bumiayu. Cuma deket tapi diputer-puterin nih guys. Jadi jalur ini tuh sebenarnya jalur alternatif yang tidak disarankan karena terlalu ekstrim dan juga rawan bencana tanah longsor. Tapi kalau memang jalur Songgom sampai itu macet, biasanya kan dari arus mudik ya macetnya jalur Songgom Brebes. Biasanya pada lewat sini. Nah, di sini udah mulai berasa nih ya turunannya ya, tapi belum curam. Nah, ini baru ketemu nih satu orang nih. Oke, gue main rem belakang aja dulu guys ya. Karena teknik pengereman motor matic itu yang bagus itu adalah bergantian depan belakang atau belakang depan, jangan berbarengan. Kalau berbarengan depannya ngeblong belakangnya ngeblong atau ini kelar. Makanya ini gue rem belakang dulu. Kalau rem belakangnya sekiranya sudah cukup dalam, gantian rem depan. Nah ini turunannya panjang nih guys ya. Ini kalau bawa beban berasa nih ya, tapi berhubung gue sendiri ya masih bisa dikondisikan ya pengeremannya ya. Nah ini handle rem kiri gue udah cukup lumayan dalam ini guys nih. Turunannya panjang ini nih. Nah itu ada warung tuh tapi sepi. Nah ini udah mau ngelos nih rem belakang gue nih. Dari depan gue istirahat dulu kali guys ya. Soalnya gue rem depan gue kurang yakin, kampas depannya udah tipis. Gue mesen di online, kampas remnya malah dikirimnya ke Bekasi, bukan ke tempat gue di Cirebon. Salah pengiriman gue. Nah ini di depan gue mau istirahat nih. Di sini kalau nggak salah dulu pernah terjadi longsor yang sangat besar ya guys ya di sini ya. Oke, minggir dulu guys ya. Sambil kita mendokumentasikan. Nah di sini juga ada aliran kali atau sungai kecil ini ya. Oke guys, nah ini gue di TKP longsoran ya, tapi gue nggak tahu nih daerah mana. Gue sekalian istirahat bentar, ngedinginin rem ya guys ya, karena tadi turunannya panjang banget guys. Ini di sini ada mata air ini guys ya, mata airnya jernih. Wah ini mantep nih guys ya. Nah, tanjakannya tadi lumayan guys ya. Turunannya dari sono panjang banget turunannya tadi. Gue turunan pakai rem belakang doang, sampai rem belakangnya udah dalam banget. Tapi gue belum pakai rem depan. Jadi kalau suatu saat tadi rem belakangnya udah los, supaya udah panas, gantian pakai rem depan. Itulah nikmatnya punya motor fitur non CBS ya guys ya. Kalau fitur CBS mungkin lo ngerem belakang, depan juga ikut ini ngerem. Otomatis kalau panas dua-duanya, depan belakang panas dan ngeblong. Oke, ini gue belum tahu berapa lama lagi nyampenya nih guys ya. Nah ini konon dulu di sini longsoran ya guys ya. Dulu di sini itu vegetasinya tertutup semua. Tapi ya karena longsoran jadi kayak gini nih. Batu-batunya jadi banyak. Nah ini jalur lama guys ya. Tadi sebelum melewati ini kita sebenarnya diarahin lewat jalur baru. Cuma gue lebih suka lewat jalur lama nih. Kalau kata orang-orang sih, kan kalau jalur lamanya lebih ekstrim. Oke guys ya, kita lanjutkan lagi guys perjalanannya guys ya.
Oke, kita lanjutkan perjalanan guys. Nah, ini di sini jalurnya makin sempit aja nih guys nih. Buat satu mobil aja yang ngepres banget. Udah gitu jalurnya jelek. Nah, inilah resiko kalau lewat jalur lama. Nah, di sini udah mendingan guys. Lagi-lagi view-nya ketemu pohon pinus. Pohon pinus sampai pohon karet ya, pohon pinus ini guys. Ini nggak kebayang kalau malam lewat sini guys ya. Ini pagi-pagi aja hawanya begini, gimana malam? Kalau gue tipikal rider yang jarang ngendarain malam, karena kan mata gue juga minus. Pakai kacamata kalau kena lampu dari lawan arah itu berasa banget ya. Yang kayak gue kalau riding itu demennya pagi atau siang. Malam jarang banget gue, walaupun pernah tapi jarang ya. Selain karena mata gue minus juga gue kan ngeri kena begal juga guys ya. Nggak ada salahnya kita untuk antisipasi atau waspada. Kalau bisa jalan pagi dan siang, ngapain harus malam? Orang-orang nyari alasan malam ya karena mungkin adem nggak panas, tapi gue sih menghindari jalan malam guys kalau nggak penting-penting banget. Nah, di sini turunannya juga panjang nih guys nih. Oke, nah ini saatnya gue main rem depan aja ya, karena rem belakangnya udah cukup dalam ini. Panas ya kayaknya rem belakangnya ya, nanti nunggu ademan dikit baru. Nah, ini turunan panjang guys nih sebenarnya nih, cuman nggak terlalu landai turunannya, nggak curam. Nah, ini gue main rem aja di sini. Nah, itu di depan di kanan ada apa ya? Warung juga guys. Nah, ini turunan panjang, udah kita mainin rem aja guys. Yang penting hati-hati dan berdoa. Kayaknya nggak jauh dari sini udah masuk pemukiman ya guys. Oke guys, coba komen yang pernah lewat jalur sini guys ya. Gimana keluh kesahnya, atau ada pengalaman misterinya atau gimana? Pengalaman seru lah, nggak harus horor-horor. Ini sini ambil kiri ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini kan sudah ketemu pemukiman. Nah, ini di depan ibu-ibu mau kemana nih? Nggak ngesen tahu belok lagi. Enggak, dia mau lurus ya. Oke, nah ini kita sudah masuk di sebuah desa nih. Desa apa ya? Kayaknya ini masih di jalan Malahayu Salem, Kabupaten Brebes. Nah, untuk pertemuan jalur barunya nanti di depan ini guys ya. Di depan kan nanti ada pertigaan. Nah, di pertigaannya nah di ujung depan tuh. Kalau jalan baru dari kita tadi ngambil ke kanan guys. Nah, kalau jalan baru itu tembusnya di kanan. Nah, karena kita mau ke arah Salem, ambil kiri. Ke arah Salem, Bumiayu atau ke Majenang. Nah, kira-kira ini sampai Bumiayu masih 1,5 jam lagi guys ya. Oke, pantengin terus video gue guys ya. Kita mulai menurun guys.